Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Saya Rido. Ketemu lagi di YouTube-nya Crea Logic. Ya teman-teman, sekarang Iki Ido di sini ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin penasaran mau nanya apa sih tentang Iki Ido dan tentunya udah disiapin ya. Tentunya udah siapin dan update-update apa aja sih tentang mengenai Iki dan Ido itu seperti apa. Pertanyaannya yang pertama. Sama siapa? Kalau Iki nggak ada sih deket sama siapa-siapa. Alhamdulillah menjalin silaturahmi dengan siapa aja. Kalau Iki sih kalau Iki sih lebih banyak untuk deketin itu untuk belajar aja sih, belajar sharing. Nggak ada yang gimana-gimana. Belum lah dulu untuk mencari yang serius-serius itu untuk marah itu nanti dulu lah karena udah trauma juga dari yang sebelumnya. Jadi mengalir saja sih. Ya kalau itu sih dekat sama siapa belum ada. Kalau memang ada jodohnya Ido insya Allah langsung aja gitu. Kalau memang sekarang tuh lagi garap juga beberapa project juga dengan teman, collab YouTube juga adalah gitu. Cuman untuk saat ini sebatas just friend aja gitu. Enggak sih, enggak balikan. Cuman kalau ngetek emang apa salahnya kan? Banyak teman-teman juga yang ngetek ke kita, banyak juga teman-teman yang ngetek ke Dede juga. Karena memang kemarin itu ngetek itu yang post yang mana ya? Lupa juga Iki kemarin. Ya nggak masalah sih, apa salahnya kalau memang komunikasi tetap terjalin kalau kitanya. Cuman tidak seintens dulu. Udah gitu saling berkabar, udah gitu juga saling mengingatkan dalam hal kebaikan masih tetap sama gitu. Cuman beda jalur aja lagi udah. Lagu Hijrahku itu diciptakan oleh orang yang sama ketika lagu religi yang kita keluarkan Surga Tanpa Hisab. Itu lagu itu ciptaan dari Bang Udin. Teman-teman kalau kita bilang Bang Udin pasti semua Bang Udin mana sih? Bang Udin mana? Udin yang pertama namanya Awaludin. Nah pasti tahu. Oh Udin Sudunia. Ya dia yang buat lagu kita untuk Hijrahku dan Surga Tanpa Hisab. Itu lagunya bagus-bagus dan Iki Ido salut sama beliau. Kalau untuk duet mah insya Allah mudah-mudahan dalam waktu ya nggak tahu sih dalam waktu kapan, tapi insya Allah kita juga lagi ngobrolin untuk hal itu juga. Kemarin juga sempat bicara untuk ngobrolin duet apa ya enaknya ya gitu. Cuman kan karena memang situasi dengan kondisi seperti ini ya nggak bisa dulu kan, udah gitu dengan kesibukan kita masing-masing, udah gitu dari himbauan pemerintah juga nggak boleh kemana-mana, tetap stay at home juga. Jadi ya sudahlah, ntar aja lah gitu, kita pending dulu. Yang penting kita persiapin dulu apa aja yang pengen dibawain atau gimana. Yang pastilah insya Allah untuk kedepannya ya tetap berkarya pasti bareng-bareng insya Allah. Bekasi karena kita memang akan patuhi dulu kebijakan dari pemerintah, tidak akan kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak. Jadi kalau untuk kita KRRI juga kita kepentingannya untuk siaran dan menghibur teman-teman. Jadi kalau untuk keluar kota dulu belum ya, karena juga kita nggak tahu kondisi di Bogor gimana, Bekasi dimanapun itulah. Jadi kita mungkin di rumah aja dulu. Kita juga nggak ada berkegiatan apapun selain siaran. Kalau Iki sih nanggepin ya, kalau untuk komen-komen yang negatif-negatif gitu ya mungkin kalau memang tidak mengenakan banget dan membawa teman-teman mengarah yang lebih gak baik gitu ya, membawa teman-teman tuh berpikiran negatif, ya udah mendingan diblok, udah gitu dihapus komennya. Jadi membuat gunjingan, membuat omongan yang tak baik kan juga gak enak juga ya di komenan kita gitu. Jadi ya udah, kalau Iki nanggepin Iki baca, kalau memang
mungkin cara penyampaian dia baik, udah gitu memotivasi untuk kita ambil gitu. Udah gitu kalau memang dia membawa teman-teman mengarah yang tidak baik, ya udah Iki blok, udah gitu kita Iki hapus aja. Ya, intinya kalau dia memang sebagai provokator di situ kita hapus. Tapi kalau memang dia mungkin penyampaiannya kurang baik tapi memang ada baiknya, tujuannya baik, ya mungkin dia salah penyampaian doang, bahasanya salah, pemilihan kata bahasa aja. Jadi kita terima. Tapi kalau memang yang nyinyir tuh ya udahlah, ya biasa lah itu ya. Diblok aja. Karena juga kita kan public figure, jadi memang harus siap plus dan minusnya, positif dan baiknya gitu. Selain kembar, apa yang membedakan? Mungkin kita masih muda juga, tapi yang penyanyi lain juga masih muda juga. Masih muda, terus kembar, ya muka nggak jelek-jelek kali lah ya, tapi suara juga nggak jelek-jelek kali, memang ada lah gitu ya Ki. Yang paling membedakan kita yaitu nyanyi grupnya. Nyanyi grup gitu. Terus gitu mungkin pecah suaranya, memang mungkin kalau grup lain juga pecah suara juga. Tapi mungkin apa ya, rezekinya aja ya kalau yang membedakan kita tuh sama teman-teman yang lain, karena nggak tahu juga ya, kita tetap berusaha untuk tetap belajar tuh, tetap mengalir saja, udah gitu ya. Belajar semampunya, apa yang pengen dipelajari berdua ya berdua, udah gitu. Dalam segi hal bernyanyi juga kita bukan hanya pecah suara tapi dance juga kita pelajari juga, akustik kan juga kita pelajari juga. Jadi semua yang bisa dipelajari untuk saat ini, apalagi udah di rumah gini, dikasih kesempatan, banyak kesempatan untuk belajar sih. Waduh, mau diusir, jangan orang pentato kata dia gitu. Yang bikin tato, yang merubah bentuk gigi, yang merubah gigi, udah gitu merubah bentuk juga, alis segala macam ditambah itu dilaknat sama Allah. Jadi jangankan itu, dibetindik aja itu sampai mau diusir sama orang tua. Dulu bercandaan doang tuh, pakai anting tempel gitu. Kok buat lah katanya, usir kok dari rumah nih katanya, kata mama gitu. Jadi memang kita ketat sekali untuk itu, apalagi untuk bertato. Aduh, memang tidak taat banget sama agama. Kalau untuk bukan taat tapi namanya apa dah, terlalu agamis banget enggak gitu kalau keluarga kita. Tapi mau belajar, cuman ya tahulah baik buruknya itu seperti apa tuh tahu. Dan orang tua juga pasti, semua orang tua di rumah sana untuk anaknya menginginkan anaknya yang lebih baik kan gitu. Mungkin yang baru awal ketemu mungkin susah, tapi kalau yang sudah ketemu dan sering ketemu, insya Allah dari suara aja mereka udah bisa kenalin. Kegiatan selama isolasi paling di rumah itu apa ya, berkegiatan yang ya menyibukkan diri untuk ngedit, belajar untuk perkembangan karir juga. Udah itu karena kita kuliah sekarang, e-learningnya bertambah, ya udah kerjain tugas-tugas, bersihin rumah, udah gitu taman yang di depan tuh ya digarukin dibersihin, udah gitu nanam-nanam yang bisa menghasilkan lah, gitu sih kalau itu. Emang ada? Pertanyaannya emang ada gitu, tapi enggak lah, maksudnya siapapun itu nanti jodohnya kita terima lah, ya kan Ki? Jadi mau kembar mau enggak, ya sudah jodohnya, sudah garis tangannya, kita terima siapapun itu. Kalau untuk duet sama Kak Dinda, insya Allah mudah-mudahan apa ya, pokoknya cari waktu juga sih. Dan keadaan kayak gini lagi, kembali dengan keadaan kayak gini, banyak banget memang requestan untuk duet sama Kak Dinda, lagunya apa gitu kan. Jadi susah juga sih untuk jelasin itu, karena memang keadaan sekarang Kak Dindanya juga lagi sibuk untuk mempersiapkan kayaknya mini series gitu sih, film gitu. Tapi nggak tahu juga, kemarin juga sempat kontak-kontakan, ayo planning tuh udah dari kapan tahun udah planning terus gitu, cuman belum ada kesempatan waktu yang cocok aja sih. Insya Allah nanti kita akan menyocokkan waktu dan tanggalnya juga untuk rekaman. Insya Allah kita persiapin. Kalau ngundang sih bareng sih, ya nggak pernah pisah karena kita satu paket.
Ido ada Iki ada Ido gitu. Jadi orang yang undangnya satu paket, nggak pernah pisah-pisah banget gitu untuk kepentingan dalam hal untuk ngejob ya. Apalagi kalau untuk kepentingan pribadi mungkin masing-masing gitu. Jadi kalau untuk ngejob ya pasti satu titik jobnya di situ, dituju ya situ, karena juga kita juga punya tim gitu yang mengkoordinasiin posisi di mana, apa aja yang udah dipersiapkan, manajer juga tektokan di lapangan seperti apa, jadi nggak pernah salah sih. Soal lokasi paling jauh doang gitu, yang salahnya itu mungkin koordinasinya dibilang jauh, dibilang dekat, gitu-gitu aja sih Pak. Sadar diri sih kalau Iki mah, kalau untuk duet-duet kayak gitu tuh ya. Jadi mungkin mengagumi iya gitu, tapi kalau untuk sampai kolaborasi tuh Masya Allah senang banget kalau bisa gitu. Kalau enggak juga ya. Ya Pak Haji lah, Pak Haji Roma sama Bang Ridho ya. Iya Bang Ridho Roma. Kalau mungkin kalau sama mereka paling ngambil ilmunya aja sih, belajar sama beliau. Duet mah nggak mungkin. Kayak duet kayaknya takut pun kita, malu, canggung. Wih, deg-degan banget pasti. Soleha, yang namanya soleha itu mungkin dia patuh dengan orang tua, takut sama Allah. Kalau dia sudah takut sama Allah, insya Allah dia patuh sama kita ya, dan patuh sama orang tuanya. Hafiz Quran kalau dapat ya. Kalau dapat hafiz Quran, yang mungkin nanti kehidupan kita nanti akan diiringi setiap langkahnya sama ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan diisi dengan hari-hari membaca Quran, ya bersolawat, masya Allah. Kalau ini sih menilainya, kalau untuk wanita yang solehah itu yang pertama yang dibilang itu tadi, yang benar-benar takut sama Allah. Jadi ketika dia takut sama Allah pasti dia tahu larangan apa yang harus dikerjakan, nggak dikerjakan, udah gitu perintah apa yang dikerjakan gitu. Udah gitu nggak perlu kita kasih tahu pengennya kita itu ini, pengennya kita ini, tapi dia tahu nanti insya Allah dia akan belajar gimana memanjakan suami itu. Hal yang tidak disukai suami itu seperti apa, dia akan tahu sendiri kalau dia tahu Allah. Takut sih, takut sama Allah. Jaga kekompakan, sering komunikasi dengan baik. Terus kalau salah mengaku salah, kalau benar ya diakui untuk benar. Sering berdiskusi. Kalau naksir mungkin gimana ya? Paling kita saling support sih. Kalian saling support, udah gitu kalau memang udah deketin yang satu harus saling support aja gitu aja sih. Nggak pernah sih. Itu halu kali ya, gitu tidur, tukeran mimpi masuk ke mimpi yang lain gitu. Itu dia halu deh, halu. Kalian kan apa terus di keseharian kalian pernah nggak sih selisih paham atau beda pendapat? Sering lah, setiap saat. Gimana cara kalian mengatasi masalah beda pendapat? Kalau anak kembar itu unik. Jadi memang dia sering selisih pendapat, tapi ketika beberapa menit kemudian pasti dia baikan. Amin. Kapan nih Rizeko lalu Kamila dan sampai sekarang masih enak dinikmati, apalagi fansnya semakin bertambah lintas generasi. Amin. Salah. Jenuh aku itu enak-enak sih lagunya memang. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Pokoknya gitulah. Pokoknya Iki pernah tahu dengar itu sih. Itu dari dulu sih. Udah pernah dengar juga. Insya Allah tuh lagunya memang enak banget. Coba tapi nanti belum ada kepikiran kita untuk cover ya. cover lagu itu. Ya Bang Ridho Roma sih. Menurut tadi. Project Ramadan Belum ada sih ya. Belum ada. Kalau untuk project untuk yang pasti, kalau untuk TV itu belum ada. Tapi kalau untuk kegiatan kerjaan kita sendiri pasti banyak gitu ya, apa yang mau kita kerjain. Tentunya single religi kita juga alhamdulillah bentar lagi rilis Hijrahku. Nah itu pasti
gempur untuk di sosmednya. Kalau untuk kegiatan sejauh ini belum ada yang masuk untuk on air, TV ya. Tapi kalau untuk kegiatan sendiri itu pasti udah ada gitu. Dari kajian musyawarah juga udah pasti udah ada. Rasanya gimana rasanya? Ya menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Terus ya banyak plus minusnya juga sih. Plusnya dikenal sama orang, ya itu sih. Beda dari yang lain. Udah gitu kalau kemana-mana ada teman, itu aja sih. Beda dari yang lain pokoknya mah, insyaallah. Untuk 2R, proses kalian kalau bikin lagu biasanya gimana sih? Apa semuanya dari pengalaman pribadi? Kalau buat lagu tergantung sih. Ya. Kalau buat lagu tuh tergantung juga mood-moodannya. Udah gitu kadang kalau diniatkan banget untuk buat lagu tuh nggak bisa, paling bersenandung itu kadang jadi syair gitu, udah gitu jadi alunan gitu, paling itu dikumpulin gitu. Kata Bang Ridho juga gitu sih, Bang Ridho Roma, nggak bisa di langsung diciptain, pengen nyiptain lagu nggak bisa, jadi sedikit sepenggal nanti disatuin yang mana yang bagus gitu sih guys. Oke, terima kasih banyak udah tanya-tanya kita tadi melalui akun-akun teman-teman semuanya, mungkin bisa menambah wawasan buat kita dan terhibur juga ya buat teman-teman semuanya yang udah nanya, yang penasaran sama Iki dan Ido itu seperti apa. Terjawab lah. Ya semoga kalian dengan jawaban kita puas lah ya, mudah-mudahan insyaallah. Dan jangan lupa juga kita juga punya channel YouTube, nggak apa-apa ya Bang ya. Nah buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe juga YouTube channelnya 2R. 2R Production tentunya, dan insyaallah nanti juga akan ngeluarin single religi. Iya, kan single religi kita tungguin spesial edisi Ramadan ya. Thanks for question dan thanks for watching. Thank you teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.